Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dia ajukan oleh Verdi Sambo. Namun MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yaitu Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang diajukan oleh Sambo. Sambo divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Tindak pidana ini dilakukan Sambo bersama sang istri Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua. Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, LSI, Lingkar Survei Indonesia, itu kan biasanya memunculkan survei-survei terkait dengan pilkada gitu ya, pilpres, pileg gitu. Nah, tapi kali ini memunculkan survei terkait keinginan rakyat terhadap hukuman untuk Verdi Sambo. Wah, menarik juga ya. Mungkin LSI memanfaatkan momentum juga nih untuk menjaga nama baik LSI. Ya dijaga untuk terus ada di pemberitaan mainstream. Nggak boleh juga, nggak apa-apa, bagus. Oke, kita lihat kabarnya dari fajar.co.id. Hasil survei LSI, mayoritas rakyat Indonesia ingin Irjen Verdi Sambo dihukum mati. Sudah diduga sebetulnya. Kan di kolom-kolom komentar juga banyak ya. Kan itu pertimbangan tuh biasanya ada yang dia harus dihukum seadil-adilnya. Nah, tapi ada juga yang dia harus dihukum semaksimal mungkin. Nah, saya kira kedua hal itu bisa jadi memang tidak bertentangan ya. Kan ini persoalannya bukan hanya terkait peristiwa pembunuhan saja, tapi rupanya terkait dengan kebohongan yang dilakukan oleh pejabat tinggi di kepolisian. Yang mungkin saja kalau melihat sebuah pola atau teori kebohongan, maka kebohongan pertama itu akan ditutupi oleh kebohongan kedua. Kebohongan kedua itu akan ditutupi oleh kebohongan ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Ya memang begitu polanya gitu. Maka tentu ini yang membahayakan Indonesia. Karena institusi sebesar Polri adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Bahkan katanya kalau kata Verdi Sambo, Kadif Propam itu garda terdepan kepolisian. Kan berarti Kadif Propam yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia ternyata menjadi pelaku kebohongan, ternyata menjadi pelaku kriminal. Kan mengerikan sekali ini. Ya, fajar.id Jakarta, mayoritas warga Indonesia menginginkan agar Irjen Pol Verdi Sambo diberi hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Keinginan mayoritas warga Indonesia tersebut tercermin dari hasil sebuah survei sebuah lembaga independen. Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indonesia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan Irjen Pol Verdi Sambo diberi hukuman berat atau hukuman maksimal. Dan itu bisa menjadi yang seadil-adilnya ya. Irjen Pol Verdi Sambo merupakan dalang dari kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Dijelaskan Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, berdasarkan hasil survei lembaganya sebanyak 77,1% responden mengikuti perkembangan kasus penembakan Brigadir J. Oh, 77% yang mengikuti ya dari 100%. Berarti sekitar 26,9% tidak mengikuti. Minoritas berarti ya. Jalannya kasus penembakan Brigadir J diakuinya menjadi perhatian publik. Sebanyak 50,3% dari yang mengetahui kasus tersebut menjawab hukuman yang paling pantas dilakukan ke para pelaku termasuk Verdi Sambo adalah hukuman mati. Ya, karena pembunuhan berencana ya. Itu disampaikan dalam siaran daring YouTube Lembaga Survei Indonesia dipantau Rabu 31 Agustus, berarti kemarin. Sedangkan 37% dari yang mengetahui kasus tersebut menjawab ingin hukuman penjara seumur hidup dijatuhi kepada pelaku. Oh, jadi 50,3% ingin hukuman mati,
Barangkali sisanya itu ingin hukuman penjara seumur hidup. Sebetulnya kalau agar dia bisa merasakan pertobatan ya, mungkin memang hukuman seumur hidup ya, tapi jangan dipotong gitu. Kalau dipotong, dapat remisi, ya bodoh wae, nanti nggak lama juga 5 tahun 7 tahun keluar, itu tidak memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Jadi masyarakat kira-kira menyatakan harus dihukum seberat-beratnya katanya. Lebih lanjut, sebanyak 67% responden di antara yang mengetahui kasus tersebut menyatakan percaya bahwa polisi akan menuntaskan kasus kematian Brigadir J, di mana 61,5% masyarakat tahu Kapolri mengatakan bahwa kepolisian akan mengusut tuntas kasus Brigadir J secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pembuktian ilmiah. Ini menarik ya, katanya 67%, berarti mayoritas percaya bahwa kepolisian akan menuntaskan kasus kematian Brigadir J. Tentu maksudnya menuntaskan itu dengan seadil-adilnya ya, tadi ya dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah inilah yang membuat kecurigaan, akhirnya ketemu kejanggalannya. Kalau yang tadi ingin dihukum seberat-beratnya, yang ini yakin kepada kepolisian. Apakah apakah LSI ini melakukan survei betul-betul dengan dananya sendiri atau dari dana kepolisian? Nah ini bukan tuduhan loh Pak ya. Mana mungkin rakyat jelata macam kami ini berani menuduh sana nuduh sini. Ini bertanya. Kan perbincangan publik begitu. Survei itu ada survei yang beneran, ada survei yang pesanan. Nah ini kan kalau melihat alurnya, mohon maaf ya Pak ya, ini seperti yang pesanan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap polisi. Dibentuklah hasil survei seperti ini. Apakah betul? Kalau tidak, ya mohon dijelaskan saja. Karena kan bentuk kepercayaan rakyat terhadap polisi ini akan meningkat, akan tumbuh tentu dengan perilaku yang dimunculkan oleh kepolisian itu sendiri. Bukan pencitraan dari lembaga survei. Jadi pencitraan bukan hanya barangkali untuk pencapresan, pilkada dan sebagainya, tapi untuk berbagai hal termasuk ini, untuk meningkatkan kepercayaan. Ya sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Nah, tapi yang paling penting, dana itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dana untuk memesan lembaga survei. Dan hasil surveinya harus benar, jangan berbohong lagi. Kalau lembaga survei ikut-ikutan berbohong dalam meningkatkan citra kepolisian, kan jadinya sambo gitu. Sama-sama bohongnya. Bagaimana kita mau betul-betul berharap ada kepolisian yang berintegritas di negeri ini kalau begitu. Selain itu, sebanyak 72,6 masyarakat juga tahu bahwa secara umum Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus agar kasus Brigadir J dituntaskan. Tuh kan mulai ke sana arah-arah. Serta kata Jayadi, sejalan dengan itu masyarakat setuju atau percaya dengan pernyataan Presiden tersebut. Jadi ada dukungan dari masyarakat terhadap Kapolri maupun Presiden untuk memerintahkan ke Polri untuk menuntaskan kasus ini secara betul-betul tuntas. Ini saya sepakat. Bahwa saya yakin 100% rakyat yang berakal sehat mendukung Pak Presiden, mendukung Kapolri untuk bersih-bersih. Tapi jangan gitu, yang ini dibersihkan sebagiannya tidak. Karena yang tidak bersih ini nanti akan mengotori yang sudah bersih. Jadi kotor lagi. Kan begitu. Nah, ini kemudian sebanyak 50,5% responden mengetahui dibentuknya tim sus oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengusut kasus tersebut. Sedangkan 49,5% tidak mengetahui. Ini saja, bagi lebih kepada dia tahu atau tidak saja ya. Di antara yang mengetahui itu, kata Jayadi, sebagian besar responden, yakni 65,3% percaya bahwa tim sus akan membantu Kapolri dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir J secara objektif dan transparan. Jayadi mengatakan bahwa responden juga dinyatakan terkait cerita versi tewasnya Brigadir J. Hasilnya lebih banyak mayoritas masyarakat yang percaya cerita versi polisi ketimbang versi yang diungkapkan tersangka. Hanya 17% masyarakat yang percaya pada cerita versi dari tersangka utama dalam kasus ini. Dengan kata lain, sekali lagi kita bisa mengatakan dukungan masyarakat itu lebih tertuju pada langkah-langkah Polri yang sedang dilakukan. Ya sudahlah, ini mah begini sajalah. Kalau buat kawan-kawan sahabat semua yang juga bermain atau beraktivitas dalam hitung-hitungan statistik seperti ini, penghitungan survei-survei seperti ini, saya minta deh tolong buat juga survei semacam ini gitu. Betul nggak sih hasilnya? Jangan-jangan seperti
survei capres ya. Yang di sini tertinggi Ganjar Pranowo, yang di sini tertinggi Anies Baswedan, yang di sini tertinggi Puan Maharani, yang di sini tertinggi Muhaimin. Gimana rakyat bisa meyakini bahwa itu sebuah metode yang benar? Kalau beragam aktivitas sejenis dilakukan, hasilnya beda-beda gitu. Nah, barangkali terkait ini juga, tadinya sih saya berharap bahwa lembaga survei ini melakukan survei untuk memetakan betul-betul gitu, bahwa kondisi perspektif rakyat hari ini terhadap kepolisian seperti apa. Tapi kalau lihat rangkaiannya kok, ya mohon maaf, saya sih sebagai rakyat jelata mengatakan ini janggal juga gitu. Seperti sebuah upaya pencitraan lagi gitu. Seperti yang kita lihat nih dalam cuplikan video, kita tonton dulu deh. Ya, kita lihat barusan video pendeknya, Kuat Ma'ruf tertawa terbahak-bahak. Entah dalam momen apa itu ya. Tapi yang jelas, ketika dia melirik sedikit ke arah kiri, dan dia melihat ada kamera sedang menyorot, dia langsung berhenti, seketika. Berarti ada kesadaran yang langsung tumbuh ketika dia menikmati situasi itu. Kan begitu ya, situasinya kan situasi yang barangkali menggembirakan, membahagiakan, atau yang sangat lucu gitu. Sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Memang ditutup masker tapi kan kelihatan dari gerakan tubuhnya gitu. Ada apa lagi nih? Jangan sampai rakyat kemudian berpikiran bahwa rekonstruksi yang kemarin itu adalah rekonstruksi dagelan. Jangan sampai itu muncul. Ini memang PR besar polisi hari ini untuk betul-betul membuka diri. Membuka diri itu artinya bukan sekedar siap menerima kritik, tapi justru secara aktif meminta kritik. Meminta masukan dari siapapun. Itu ya, jadi bukan sekedar kami sih terbuka dengan kritik. Silakan saja kalau yang mau kritik, kami akan tampung. Bukan begitu. Tapi secara aktif, ayo kritik saya dong. Datangin kalau perlu para tokoh-tokoh pengamat. Itu baru terbuka gitu. Ini paradigmanya harus benar dulu ya. Sehingga kami rakyat bisa terus mendukung kinerja kepolisian juga dengan cara yang benar. Insya Allah kami akan mengikuti apa peraturan polisi yang ada di negeri ini. Tapi polisi juga tolong selami, hayati bagaimana perasaan, nuansa kebatinan rakyat hari ini terhadap kepolisian.